warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milano Malini. Saya berasal dari UPT SD Negeri 21 Limo Sundai, dan rekan saya Okta Larefa dari SMA Negeri 1 Bayang. Rekan saya yang sebelah kiri, saya Rita Prima dari SMA Negeri 1 4 Nagari, Bayang Utara. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut kami lampirkan video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reva. Waalaikumsalam Bu Mila. Apa kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah baik Bu Mila. Alhamdulillah. Bu Mila bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Reva. Hari ini Bu Reva akan melakukan coaching ya? Iya Bu Mila. Kalau boleh tahu siapa coachingnya Bu? Nanti akan yang menjadi coach adalah Bu Rita. Oh Bu Reva ya. Jadi begini Bu Reva, sebelum nanti Bu Reva mengadakan coaching dengan coachingnya nanti, saya akan mengamati proses coaching Bu Reva nanti, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang ada, apakah Bu Reva nanti sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian kompetensi apa yang Bu Reva kembangkan nanti. Jadi itu akan saya amati nanti ya Bu Reva ya, selama Bu Reva melakukan proses coaching dengan coachingnya nanti. Nah sebelum Bu Reva melakukan proses coaching nanti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Reva. Ya boleh ya saya bertanya ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Baik Bu Mila, kompetensi coaching yang akan dikembangkan tentu sesuai dengan alur tirta. Yang pertama, bagaimana kita menentukan atau menanyakan, memberikan pertanyaan kepada coach tentang tujuannya, kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian selanjutnya rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coach, kemudian bagaimana selanjutnya coaching melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi itu kompetensi yang ingin dikembangkan. Bagaimana saya menggali hal-hal tersebut. Baik Bu, berarti itu adalah kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang lebih signifikan yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin lebih signifikan saya kembangkan di sini adalah yang pertama, bagaimana saya membuat suasana nyaman terhadap coach saya sehingga dia mau menceritakan semua permasalahannya kepada saya, kemudian menentukan solusi atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh coach ke depannya, sehingga solusi yang diperoleh dari kesempatan coaching pada hari ini dapat tercapai seperti itu. Baik Bu, berarti itu adalah kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan kepada coach Ibu nanti ya. Sekarang tadi kan ada indikator pencapaian pada rubrik penilaian kita ya Bu. Indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada coachnya nanti seperti apa Bu? Indikator ketercapaiannya yang pertama tentu alur tirta itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian coach menemukan solusi terhadap permasalahannya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Oke, baik. Berarti indikator yang ingin Ibu capai pada coach Ibu nanti, bahwasanya si coach ini nanti bisa menemukan solusi terhadap permasalahan dengan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya ya Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Selanjutnya silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya nanti ya Bu ya, sesuai dengan alur tirta dan kompetensi coaching yang sudah Ibu sebutkan nanti. Setelah ini kita akan berbincang-bincang lagi. Saya akan mengasihkan umpan balik terkait dari proses coaching yang Ibu lakukan ya. Baik Bu Mila. Oke, terima kasih Bu Reva. Terima kasih juga wabarakatuh Bu Rita. Iya Bu Reva. Kemarin Bu Rita bilang ingin berbincang-bincang dengan saya. Benar seperti itu? Benar Bu Reva. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya kurang baik Bu Reva. Kenapa itu? Terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi, makanya kemarin saya menghubungi Bu Reva, meminta waktunya sebentar
untuk bincang-bincang tentang permasalahan saya ini. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melakukan bincang-bincang ya, atau mungkin diskusi atau mungkin curhat-curhat gitu ya. Jadi terkait hal tersebut, jadi apa tujuan yang Ibu Rita harapkan dari kegiatan kita hari ini? Baik Ibu Retma, jadi tujuan saya datang kepada Ibu Retma, berbincang-bincang dengan Ibu Retma adalah saya ingin mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi pada saat sekarang ini. Oh iya, berarti ada suatu masalah gitu ya, Bu Rita. Nah, kira-kira apa masalahnya itu, Bu Rita? Jadi begini Bu Retma, kemarin ketika saya mengajar di kelas 12 IPS 1, ada siswa saya, sebut saja namanya si A. Ya. Jadi sudah beberapa kali pertemuan ini saya perhatikan setiap belajar dengan saya itu dia sering tidur-tiduran di dalam kelas. Jadi sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan yang menjadi tugas mereka yang si A ini tidak pernah mengerjakan karena dia sudah tertidur duluan di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Berarti di sini kita bisa mengkategorikan bahwa anak ini perilakunya kurang baik seperti itu ya, Bu Rita ya, karena attitude-nya ketika belajar, dia malah tidur kan seperti itu. Nah, dari penjelasan Bu Rita itu kira-kira indikator baik menurut Bu Rita itu anak itu seperti apa? Jadi kalau menurut saya indikator baik seorang anak dalam proses pembelajaran itu adalah ketika belajar dia menunjukkan motivasi atau semangat belajar sehingga apa yang saya sampaikan nanti itu adalah yang tinggal di kepala anak tersebut seperti itu. Jadi indikator baik menurut Bu Rita itu anak yang serius dalam belajar, kemudian fokus dia sehingga apa yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik ya, seperti itu ya Bu. Iya benar. Rita. Jadi kalau halnya seperti itu, kira-kira langkah apa yang bisa Bu Rita lakukan lah kira-kira untuk kasus anak yang seperti ini? Jadi Bu Repa, ini terkait dengan kasus si A yang tidur pada saat jam pelajaran saya. Langkah yang akan saya tempuh yang pertama, saya akan memanggil dia secara pribadi. Kemudian saya akan menanyakan apa yang menjadi penyebab dia selalu tidur di dalam jam pelajaran saya. Kemudian yang kedua, saya juga akan bertanya kepada teman dekatnya, terutama itu teman yang sebangku dengan dia, karena biasanya saya lihat si A ini sering beriringan dengan teman sebangkunya. Jadi setidaknya teman sebangku ini juga mengetahui apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh si A ini. Kemudian yang berikutnya saya juga akan mencoba menghubungi orang tua si A untuk menanyakan tentang bagaimana perilaku si A di rumah pada saat di rumah sehingga dengan mengetahui perilaku dia di rumah maka kita akan tahu apa yang menjadi penyebab dia sering mengantuk di dalam jam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya saya juga akan menghubungi wali kelas yang bersangkutan untuk juga sama-sama mencari jalan keluar agar si A ini keluar dari permasalahan seandainya dia memiliki masalah di rumah atau di kelas dengan teman-temannya. Jadi ada beberapa langkah itu ya, ada 5. Yang pertama ingin memanggil terlebih dahulu, tentu dengan harapan ketika kita memanggil siswa kita ingatkan mereka lagi tentang keyakinan kelasnya sehingga kita sadarkan lagi posisinya sebagai pelajar itu harus seperti apa. Nah, kemudian mencari informasi atau latar belakang dari siswa itu sangat luar biasa sekali Bu Rita ya. Jadi kita harus tahu dulu latar belakang siswa kita seperti apa dia, kenapa dia mengantuk pas belajar kan seperti itu ya kan. Mana tahu dia malam begadang karena cari uang ya kan. Nah, jadi itu langkah kedua. Langkah ketiga tadi ingin menghubungi walas. Selanjutnya juga ingin bertemu dengan orang tua seperti itu ya Bu Rita. Dari 4 langkah yang akan Bu Rita lakukan itu yang menjadi prioritas itu atau yang pertama kali yang akan Bu Rita lakukan itu yang mana dulu?
Yang prioritas saya yang pertama itu memanggil secara pribadi dulu Ibu Reva, karena ini langsung terkait dengan mata pelajaran saya. Jadi saya akan mencari tahu apa yang menjadi penyebab si A ini sering mengantuk di jam pelajaran saya. Jadi kebetulan Bu Reva, saya di sekolah itu mengajar mata pelajaran sejarah, jadi apapun di dalam pikiran anak-anak ini pasti kalau belajar sejarah itu memang sudah mengantuk gitu. Jadi saya akan berusaha untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian setelah saya tahu apa yang menjadi penyebabnya, mungkin saya bisa mencarikan jalan keluar untuk dia keluar dari permasalahan supaya dia ke depannya tidak lagi mengantuk pada saat jam pelajaran. Oke, baik Bu Rita, luar biasa sekali ya. Jadi sedikit tambahan saran dari saya, mungkin Bu Rita sebaiknya memantau dulu lah terlebih dahulu ke teman-temannya. Kira-kira seperti apalah kenapa dia mengantuk di jam ibu. Baru setelah Bu Rita tahu itu pantauan dari kawan-kawan, nanti dicocokkan dengan alasan dia seperti itu ketika memanggil. Itu saran aja ya Bu Rita ya. Iya, terima kasih Bu Reva. Selanjutnya kan langkah itu akan segera Ibu Rita lakukan gitu. Jadi kebetulan saya mengajar itu di kelas IPS 3 kali dalam satu minggu Ibu Reva. Jadi karena kemarin dia bermasalah dengan saya, berarti besok dia belajar dengan saya. Pada saat jam pelajaran saya bisa sedikit mencuri waktu untuk melakukan perbincangan kami agar saya juga tahu dengan apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian sesuai dengan saran Bu Repa tadi, saya juga sudah mencari tahu kepada teman-temannya Bu Repa. Jadi dari teman sebangkunya saya mendapatkan informasi bahwa si A ini setiap malam itu sering bergadang Bu Repa. Jadi kenapa dia bergadang? Karena seperti kita ketahui bahwa permainan game di HP ini sedang marak-maraknya, jadi mereka main game sampai larut malam, sehingga tidur itu waktunya singkat, masuk sekolah pagi tidurnya belum puas, jadinya sampai di sekolah ngantuk itu. Oke, bagus Bu Rita. Jadi sebelum disuruh ternyata Bu Rita udah punya background juga ya tentang anak ini gitu ya. Baik Bu Rita, karena nanti udah tahu gitu ya kapan akan dilaksanakan, jadi mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan sehingga yang siswa ini setelah pemanggilan yang pertama ini setelah Bu Rita sadarkan kembali tentang nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, mudah-mudahan dia bisa langsung berubah. Seperti itu harapan kita bersama ya. Oke Bu Rita, ada lagi yang ingin disampaikan kira-kira? Kira-kira seperti ini bisa tidak Bu Repa? Jadi kan tadi saya berencana melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, kemudian mencari tahu melalui temannya sudah, kemudian berkolaborasi dengan wali kelasnya, kemudian menanyakan kepada orang tuanya. Bagaimana dengan kita memberdayakan guru BK di sekolah Bu Repa? Oh iya, boleh. Jadi boleh. kan tadi kan baru sampai di kelas ya. Boleh. Itu lebih baik juga itu. Ya, agar biasanya kan guru BK ini bisa itu untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak, kemudian mereka juga bisa mencarikan jalan keluar. Jadi secara tidak langsung kita sebagai guru mata pelajaran juga terbantu gitu. Oke, Bu Rita luar biasa sekali ya. Dari percakapan kita pada hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah, setelah bincang-bincang dengan Ibu Repa, saya mendapat pencerahan, saya sudah mendapatkan jalan keluar apa yang akan saya tempuh untuk menyelesaikan permasalahan si A. Kalau tadi saya tidak terpikir untuk memberdayakan yang guru BK-nya ini, tetapi setelah Bu Repa tanyakan apa lagi yang bisa dilakukan, baru terpikir oleh saya bahwa yang lebih tepatnya mungkin memang guru BK-nya. Karena kita tahu bahwa guru BK ini pasti bisa mencari jalan keluarnya. Baik Bu Rita, semoga dengan langkah yang Bu Rita lakukan ini menjadi harapan kita bersama, siswa yang bersangkutan perilakunya menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Ya, amin ya. Amin, mudah-mudahan anak ini bisa berubah. Amin. Untuk selanjutnya nanti
setelah Bu Rita melakukan ini, saya ingin bertemu kembali gitu, melihat kelanjutannya bagaimana gitu setelah langkah pertama dilakukan ya. Iya, baik Ibu Boleh. Repa, boleh. Ah. Jadi karena tadi saya sampaikan kepada Ibu Repa bahwa besok saya berencana akan melakukan aksi nyatanya. Berarti hari Sabtu saya sudah bisa kembali menemui Ibu Repa bagaimana baik. dengan dampak dari pembicaraan kami, apakah ada perubahannya atau tidak. Karena hari Sabtu saya masih masuk di kelas yang sama Ibu Repa. Oke, saya tunggu kabar selanjutnya Iya, dari Bu Bu Rita ya. Iya Bu Repa. Terima kasih Bu Repa karena sudah menyediakan waktu untuk saya berbincang-bincang tentang permasalahan yang saya hadapi, sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi pada saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Iya, karena tidak saya apa-apa, Bu masih Rita. ada jam lagi. Oke, Jadi baik. saya mohon izin kepada Iya, Ibu iya, Repa. sama-sama Bu Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Reva. Bagaimana Bu proses coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah lega ya. Lega ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi proses coaching yang Ibu Reva lakukan tadi sepanjang pengamatan saya itu cukup berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya Bu. Jadi Bu Reva, setelah Bu Reva melakukan melakukan proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya ajukan. Jadi yang pertama, dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi terkait indikator yang ingin Ibu capai tadi itu seperti apa Bu? Alhamdulillah terkait coaching tadi itu semua berjalan dengan lancar sehingga indikator atau tahap-tahap dari alur tirta itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian juga si coach menemukan solusi terbaik yang akan dilakukannya terhadap permasalahannya seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah Ibu ya, luar biasa Ibu ya. Luar biasa sekali Ibu sudah melakukan proses coaching hari ini dengan baik. Jadi begini Bu, saya simpulkan sepanjang pengamatan saya tadi, proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan Ibu sudah fokus terhadap si coachingnya, artinya Ibu sudah melakukan presence atau kehadiran penuh kepada si coaching. Ibu juga sudah mendengarkan aktif coachingnya tadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi itu adalah pengamatan yang bisa saya berikan kepada Ibu, luar biasa sekali. Semoga kedepannya nanti Ibu makin sukses lagi ya dalam melakukan coaching selanjutnya. Begitu ya Bu. Mungkin itu saja pengamatan dari saya Bu. Sukses ya Bu ya, sampai kasih, ketemu Bu, di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya berada dalam keadaan sehat, baik, dan alhamdulillah di sini juga cuacanya mendukung, Ibu Reva. Ya, Bu Rita. Alhamdulillah ya, Bu Rita. Jadi kemarin kan bincang-bincang kita ya, Bu Rita akan melakukan coaching hari ini. Benar, Bu Reva? Iya, berarti sebelum melakukan coaching pada hari ini, saya sebagai observer akan mengamati jalannya proses coaching yang akan Bu Rita lakukan. Nah, untuk supaya lebih terarah, tentu ada rubrik penilaian yang akan kita lakukan. Yang pertama itu terkait dengan apakah coaching yang akan dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana seorang coaching mampu mengarahkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Selanjutnya bagaimana respon coaching terhadap coachingnya. Nah, selanjutnya juga akan melihat apakah dalam kegiatan coaching kali ini akan dilakukan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, maka sebelum dilakukan coaching tersebut ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Rita. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bu Rita kembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini? Baik, Ibu Reva.
Jadi pada kegiatan coaching kali ini ada sesuai dengan prinsip coaching ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu yang ingin saya kembangkan dalam praktek kali ini, Bu. Oke, dari ketiga aspek yang akan dikembangkan itu mana yang lebih spesifik Bu Rita? Yang lebih spesifik di sini saya adalah mendengarkan aktif, Ibu Reva. Kenapa saya ingin mengembangkannya mendengarkan aktif? Dengan saya mendengarkan secara aktif, otomatis saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian saya juga bisa melakukan kehadiran penuh terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya. Sehingga nantinya saya berharap dia bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Rita, berarti udah jelas ya langkah-langkah yang akan dilakukan. Kemudian Bu Rita, indikator apa yang ingin Bu Rita capai dari kegiatan coaching kita ini? Jadi indikator yang ingin saya capai pada kegiatan coaching kali ini adalah Bu Reva, bahwa coach saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jadi kalau mereka sudah menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi, otomatis apa yang menjadi permasalahan yang sedang mereka hadapi itu akan bisa selesai dengan sendirinya tanpa ada intervensi dari orang lain. Luar biasa sekali ya Bu Rita. Mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar. Nanti setelah coaching, saya juga akan menanyakan atau mereview kembali atau memberikan umpan balik terhadap kegiatan coaching pada hari ini. Iya, baik. Oke, Bu Rita. Demikian kegiatan kita dulu ya. Silakan nanti melaksanakan coaching bersama coachingnya. Iya, terima kasih Ya, Bu Reva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Ibu Mila. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu, tapi agak sedikit kecewa nih Bu, sekaligus galau juga. Oh iya, saya sekaligus galau juga. Jadi kemarin Bu Mila sudah menghubungi saya bahwa katanya hari ini meminta waktu saya untuk berbincang-bincang. Nah, apakah perbincangan kita kali ini terkait dengan kegalauan Ibu Mila? Iya Bu, betul sekali Bu. Kalau boleh tahu apa yang menyebabkan Ibu Mila sampai galau? Ya jadi begini Bu, kemarin kan saya kan kebetulan mengampu kelas 6 ya Bu ya. Jadi kemarin saya sudah melakukan ulangan harian pada bidang studi matematika. Dan ternyata setelah saya periksa hasil ulangannya, hampir separuh dari mereka itu tidak tuntas nilainya Bu. Artinya belum mencapai KKM yang sudah kami tentukan. Jadi saya merasa saya ini gagal dalam menjelaskan konsep materi tersebut. Kami kemarin materinya mengenai mengurutkan nilai pecahan Bu. Jadi saya merasa belum berhasil menjelaskan konsep dari materi tersebut kepada siswa saya. Baik Ibu Mila. Jadi sepanjang penyampaian Ibu Mila tadi bahwa yang menyebabkan Bu Mila galau itu adalah anak-anak Bu Mila pada saat penilaian ulangan harian lebih dari separuh mereka mendapatkan nilai tidak tuntas. Nah, nilai tidak tuntas ini Bu Mila beranggapan bahwa ini dilatar belakangi oleh kekurangan Bu Mila di dalam penyampaian konsep terkait dengan nilai pecahan. Nah, sekarang kira-kira dari perbincangan kita kali ini apa yang menjadi tujuan dari Ibu Mila? Ya Bu, saya berharap setelah berbincang dengan Ibu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Baik Ibu Mila, jadi kita punya waktu 15-20 menit ke depan Bu Mila berbincang-bincang untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang Ibu Mila alami. Jadi apa yang menjadi harapan Ibu Mila ke depannya terkait dengan anak-anak Ibu Mila yang ada di kelas 6 ini? Yang menjadi harapan saya ke depannya Bu, saya pengennya siswa saya itu terutama di bidang studi matematika ini ya Bu ya, mereka itu kalau setelah ulangan mendapatkan nilai yang di atas KKM begitu Bu, setidaknya mencapai KKM lah begitu Bu. Walaupun tidak semuanya, saya yakin tidak semuanya satu kali ulangan, saya yakin tidak semuanya bakal tuntas semuanya. Jadi setidaknya
jangan sampai separuh lah begitu Bu, setidaknya ada 80% atau 75% lah yang tuntas dari jumlah siswa yang ada di kelas itu. Dan lagi, kalaupun bagi mereka yang tidak tuntas itu, setelah saya melakukan remedial, saya berharap sudah tuntas semuanya begitu Bu. Itu adalah harapan saya. Baik Ibu Mila, jadi Ibu Mila mengharapkan untuk kedepannya di dalam pelajaran matematika, jadi tidak ada lagi yang separuhnya yang mengalami tidak tuntas. Jadi kalaupun tidak mencapai yang maksimalnya, setidak-tidaknya yang separuh ini dipangkas lagi menjadi setengahnya, seperti itu ya Bu Mila. Jadi untuk mencapai pembelajaran anak-anak ini supaya mereka mendapatkan nilai tuntas, apa yang menjadi rencana Ibu Mila? Jadi rencananya begini Bu, yang pertama mungkin saya dulu merefleksi diri dulu mungkin ya Bu ya. Sejauh ini apakah saya sudah mencari strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau belum? Saya lakukan dulu refleksi diri saya, kemudian saya akan mencoba untuk sharing atau berbagi dengan rekan sejawat mungkin. Kemudian setelah itu saya juga akan mencari metode atau pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik saya tersebut Bu. Mungkin saya bisa searching di YouTube mungkin Bu, bagaimana strategi yang tepat untuk menjelaskan materi tersebut. Baik Ibu Mila, jadi rencana Ibu Mila ke depannya agar pembelajaran matematika di kelas 6 ini meningkat dari sepanjang yang Ibu Mila sampaikan tadi dapat saya tangkap. Yang pertama, Ibu Mila akan melakukan refleksi terlebih dahulu terhadap diri Ibu Mila, apakah strategi, metode yang Ibu Mila laksanakan selama ini sudah tepat atau belum. Kemudian Ibu Mila juga akan bertukar pikiran dengan teman sejawat atau sharing. Kemudian Bu Mila juga akan searching di berbagai media sosial, salah satunya YouTube, untuk mencari metode atau model pembelajaran yang tepat untuk materi matematika, yaitu tentang nilai pecahan ini. Kira-kira selain yang sudah Ibu Mila sampaikan ini, adakah strategi yang lain? Strategi yang lain mungkin begini kali ya Bu ya, karena ini materinya pecahan, mungkin saya akan membawa benda nyata ke kelas Bu. Jadi saya akan membagi benda-benda tersebut ke beberapa bentuk bagian, kemudian saya akan mendemonstrasikan kepada siswa kalau yang setengah itu seperti ini bagiannya sebesar ini, kalau yang seperempat itu sebesar ini. Mungkin saya pikir dengan metode itu mungkin siswa akan lebih cepat menangkap, oh ternyata benda yang ukurannya setengah lebih besar daripada benda yang ukurannya seperempat. Mungkin seperti itu kali ya Bu ya. Iya, bagus sekali Bu Mila. Jadi biasanya anak-anak ini kalau dia melihat atau mempraktekkan secara langsung, maka daya tangkap mereka itu akan lebih tinggi daripada kita cuma sekedar menjelaskan. Nah, dari berbagai metode yang sudah Ibu Mila sampaikan tadi, yang menjadi prioritas Bu Mila yang mana? Mungkin yang menjadi prioritas saya, mungkin saya coba dulu yang membawa benda nyata ini kali ya Bu ya. Ya. Saya akan membawa benda nyata ini ke kelas, kemudian akan mendemonstrasikannya di depan siswa. Mungkin itu kali ya Bu yang akan saya prioritaskan. Baik, dalam waktu dekat. Jadi yang akan Ibu Mila lakukan dalam waktu dekat adalah dengan membawa benda nyatanya ke sekolah dengan cara mendemonstrasikannya secara langsung, dengan harapan bahwa siswa kelas 6 ini akan lebih paham tentang materi yang terkait dengan pecahan ya. Jadi seperti yang sudah Ibu Mila sampaikan tadi, pada saat Ibu Mila akan melakukan rencana aksinya ini, adakah kendala yang akan timbul? Kalau dengan strategi yang saya gunakan Bu, saya rasa dengan strategi yang saya gunakan dengan membawa benda langsung itu akan sedikit kendala, mungkin nyaris tidak ada kendala mungkin Bu dalam saya menjelaskan materi dengan konsep membawa benda langsung itu. Baik Bu Mila, jadi terkait dengan demonstrasi secara langsung berarti tidak ada kendala yang akan Bu Mila temui. Nah, untuk rencana Bu Mila ke depannya ini, apakah ada yang bisa membantu Bu Mila mungkin? Mungkin selain saya mungkin rekan sejawat juga Bu, saya akan bertukar pikiran dengan rekan sejawat, dan saya juga akan meminta dukungan dari kepala sekolah. Tentunya saya juga akan meminta kerjasama dengan wali murid Bu. Baik Bu Mila, jadi
yang bisa membantu Bu Mila untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan nilai anak-anak Bu Mila tentang materi pecahan ini. Di samping guru, teman sejawat juga melibatkan orang tua, karena seperti kita ketahui bahwa nanti sampai mereka di rumah yang menjadi gurunya itu adalah orang tua di rumah. Nah, sepanjang dari perbincangan kita pada hari ini, kira-kira apakah Bu Mila sudah mendapatkan jalan keluar yang menjadi penyebab dari kegalauan Bu Mila? Alhamdulillah Bu, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya menjadi tercerahkan gitu. Jadi yang belum terpikirkan oleh saya sebelumnya, jadi setelah saya berbincang dengan Ibu menjadi terpikirkan, tercerahkan. Jadi saya bisa menemukan solusi dari kegalauan saya tadi Bu. Alhamdulillah, berarti perbincangan kita kali ini membawa manfaat ya Bu Mila. Karena dengan kita berbincang-bincang singkat seperti ini, Bu Mila sudah bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang Bu Mila hadapi, yang tadinya galau sekarang sudah tidak galau lagi. Kenapa tidak galau lagi? Karena sudah mendapatkan jalan apa yang akan ditempuh ke depannya untuk membuat anak-anak ini lebih berminat di dalam mata pelajaran matematika. Jadi kalau kita sudah mempergunakan metode dan strategi yang tepat, maka pelajaran apapun yang kita anggap tadinya sulit atau susah, ini akan menyenangkan bagi anak. Baik Bu Mila, jadi apa yang sudah Ibu Mila dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Ya, yang sudah saya dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu, yang pertama saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Yang kedua, saya menjadi lebih percaya diri dalam menerapkan konsep tentang pecahan tersebut Bu, dengan dengan menemukan membawa benda nyata ke kelas tadi, mungkin saya akan lebih percaya diri. Yang ketiga, saya berharap nanti setelah saya berbincang dengan Ibu, kemudian saya melakukan aksi nyatanya di kelas, saya berharap nanti nilai ulangan anak saya ini, kalaupun ada yang remedial, setidaknya hanya 1, 2, atau 3 orang saja yang remedialnya gitu Bu. Baik, terima kasih Bu Mila. Jadi kira-kira kapan rencana ini akan Ibu Mila mulai? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin dalam minggu ini Bu, akan saya coba. Baik Bu Mila, jadi karena Ibu Mila baru akan melakukan aksinya dalam minggu ini, berarti kita masih akan bincang-bincang lagi ya Bu Mila di minggu depan untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada siswa Bu Mila di kelas terkait dengan materi matematika ini, terutama tentang nilai pecahan. Jadi sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini, karena Ibu Mila sudah mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan Bu Mila, tinggal melakukan aksinya. Dan minggu depan kita bertemu kembali untuk membicarakan apa dampak atau perubahan yang sudah didapatkan oleh siswa Bu Mila terkait dengan pelajaran matematika. Terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk kita berbincang-bincang, sehingga saya sedikit tercerahkan dengan berbincang dengan Ibu. Sampai ketemu minggu depan kita ya Bu ya. Baik Bu Rita, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah, saya juga merasa lega Bu Eva, karena yang menjadi kunci saya pada hari ini, Bu Mila juga bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tanpa saya ikut intervensi di dalam permasalahan tersebut. Luar biasa Bu Rita, tapi sepanjang perjalanan saya juga sudah melihat apa yang Bu Rita lakukan itu dari alur Tirta itu semua sudah terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya juga sudah memberikan rasa nyaman, kemitraan, kemudian juga pertanyaannya luar biasa, sangat bermanfaat mungkin bagi coachingnya ya. Selanjutnya untuk pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Rita terkait kegiatan tadi ya. Yang pertama, bagaimana pencapaian dari yang coaching yang sudah lakukan? Jadi dari sepanjang praktek coaching yang saya laksanakan tadi Bu Reva, saya melihat bahwa
saya sudah berhasil melakukan praktek ini. Kenapa saya mengatakan berhasil? Karena yang menjadi coach saya itu sudah bisa mendapatkan jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi. Dan jalan keluarnya ini dia dapatkan secara sendiri. Jadi bukan berasal dari saya, tetapi berasal dari diri dia Dia sendiri. Iya. sendiri ya. Oh, baik Bu Rita. Oh, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Rita tingkatkan dari kegiatan ini? Jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Repa. Jadi kalau kita sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach kita, maka ide-ide yang terpendam di dalam diri mereka atau yang sebenarnya sebelumnya mereka sudah tahu tentang itu, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kita sampaikan, maka ide-ide yang terpendam itu akan mudah keluar. Jadi mereka juga akan cepat menyelesaikan permasalahan mereka seperti itu. Oke, baik Bu Rita, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Rita lebih baik lagi dari hari ini. Hari ini sudah baik, tapi mudah-mudahan nanti selanjutnya lebih baik lagi. Demikian saja kegiatan kita pada hari ini. Saya sangat luar biasa sekali melihat coaching Bu Rita hari ini ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bincang-bincang untuk selanjutnya seperti itu ya Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Repa, karena Bu Repa juga sudah memberikan umpan balik kepada saya sepanjang apa yang sudah saya lakukan tadi. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah Ibu Repa sampaikan, saya juga bisa meningkatkan kompetensi yang ada pada diri saya, sehingga pada berikutnya pada saat ada teman-teman sejawat saya yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada saya bisa menggali sendiri ide-ide dari mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka secara cepat. Luar biasa sekali Bu Rita ya. Demikian saja perbincangan kita pada hari ini. Sukses ke depannya ya Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mila. Waalaikumsalam Bu Rita. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu Rita gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Ibu Mila. Jadi saya dengar Bu Mila pada hari ini akan melakukan praktek coaching, benar? Iya Bu. Jadi sebelum Ibu Mila melakukan proses coaching dengan coachingnya, jadi ada sedikit yang perlu kita bicarakan. Boleh Bu Mila? Boleh Bu. Baik Bu Mila. Jadi nanti pada saat Ibu Mila melakukan proses coaching, saya akan mengamati bagaimana jalannya kegiatan yang Ibu Mila lakukan. Jadi di samping saya mengamati, saya juga akan melakukan penilaian ya Bu Mila sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi yang nanti akan saya amati itu seperti apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang lebih pentingnya lagi, apakah praktek coaching yang Bu Mila lakukan pada hari ini sudah sesuai dengan alur Tirta, yang sesuai dengan alur kita seperti mengajukan pertanyaan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Mila. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Mila kembangkan pada proses coaching pada kali ini? Baik Bu, terkait pertanyaan Ibu tadi, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada proses coaching saya nanti, yang pertama saya akan melakukan kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Baik Bu Mila, tadi Bu Mila sudah menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin Ibu Mila kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, yang bagaimana yang lebih ingin Ibu Mila kembangkan secara spesifik? Ya baik Bu, dari ketiga kompetensi yang saya sampaikan tadi, mungkin kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan nanti adalah mendengarkan penuh dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Baik.
Jadi kompetensi yang ingin Ibu Mila kembangkan adalah mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira yang menjadi indikator ketercapaiannya apa? Jadi indikator ketercapaian pada saat saya melakukan proses coaching nanti adalah saya menginginkan coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan seperti itu. Baik Bu Mila, jadi Bu Mila ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih atas jawabannya Ibu Mila. Silakan Ibu Mila lakukan proses coachingnya, dan nanti setelah selesai proses coaching kita kembali ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan yang sudah Ibu Mila lakukan. Oke, baik Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Reva. Silakan duduk. Apa kabarnya nih Bu Reva? Kabar alhamdulillah baik, tapi sedikit galau. Aduh, kenapa ini Bu Reva kok sampai galau? Iya, Bu Mila ada masalah ini yang ingin sharing sama Bu Mila gitu. Oh begitu ya Bu. Hmm. Jadi Bu Reva sekarang lagi galau. Kalau boleh saya tahu nih Bu ya, kenapa Ibu Reva sampai galau seperti ini? Ada masalah yang ingin dibicarakan sama Bu Mila terkait dengan ini kegiatan di dalam kelas gitu Bu Mila. Ya. Jadi Kira-kira apa permasalahannya itu Bu Reva? permasalahannya gini Bu Mila. Jadi saya kan mengajar mata pelajaran kimia. Nah, kimia itu ada konsep dan ada rumus-rumus yang memang harus siswa itu paham. Jadi saya di sini kebingungan Bu Mila gimana cara mengajarnya, karena setelah diajarkan siswanya tidak paham-paham Bu Mila. Jadi bingung sendiri jadinya lagi gitu kan. Gimana lah caranya lagi ya gitu. Apalagi kalau konsep itu kan agak susah gitu supaya mereka sampai, kemudian juga ada rumusnya, ada hitungannya gitu. Jadi Bu Reva sekarang lagi galau karena mengajarkan bidang studi kimia yang ada rumusnya, ada konsepnya. Setelah dicoba kan praktek mengajarnya, kok siswanya nggak mengerti-mengerti Iya, seperti itu. mengerti gitu. Ketika Iya. ada latihan, ya tidak berapa orang lah gitu. Nah, Iya. dan mereka memang mengakui gitu, Bu, enggak mengerti ya gitu bahasa kampungnya berarti gitu ya Bu. Kita rasanya Bu Reva sudah maksimal nih ya rasanya udah melakukan maksimal, menjelaskan udah, materinya, tapi kok siswanya belum paham-paham juga. Iya. Seperti itu Bu. Jadi kira-kira dengan pertemuan kita ini apa yang kira-kira Bu Reva harapkan ini? Jadi makanya di sini saya mencari Bu Mila itu tujuannya yang pertama ingin curhat, yang kedua ya supaya ada gitu solusi dari permasalahan saya gitu Bu Mila. Dari pertemuan ini saya mengharapkan itu ada ide atau gagasan atau ya semacam pencerahan lah gitu untuk permasalahan yang saya hadapi gitu. Oke baik Bu, tadi di awal Ibu mengatakan kalau Ibu lagi galau, lagi bingung karena terkait dengan siswanya yang tidak mengerti begitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih ya Bu ya, menurut Ibu kategori yang siswa yang paham tuh yang seperti apa di kelas begitu Bu? Oh baik Bu Mila, kita kan juga udah tahu ya kalau intake siswa itu kan berbeda-beda. Iya. Ada siswa yang high, ada yang low. Iya. Minimal gitulah Bu Mila. Adalah sepertiga dari siswa itu yang bisa memahami konsep. Jadi ketika ada latihan atau tugas dari saya, mereka bisa menjawabnya gitu. Memang kita tidak mengharapkan semua anak itu memahami gitu kan, tapi adalah paling tidak sepertiganya gitu yang mereka bisa gitu. Ya, berarti menurut Bu Reva yang dikatakan siswa itu paham, sepertiga dari siswa itu bisa menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan materi yang sudah diajarkan. Kira-kira nih Bu Reva ya, kalau kita rentang ya, kira-kira kalau kita rentang nilainya dari 1 sampai 10, posisi siswa Bu Reva ini ada di posisi berapa kira-kira? Kira-kira masih di posisi 5 lah, setengah. Kenapa bisa seperti itu kira-kira? Itu yang jadi masalah Bu Mila. Kenapa bisa hanya paling ya separuh lah dari mereka itu yang bisa gitu. Jadi di situ saya merasa sedikit
agak galau, saya gagalkah mengajar atau bagaimana, apa yang salah dari ini ya, seperti itu gitu Bu Mila. Jadi kira-kira nih ya, berdasarkan curhatan Bu Reva tadi, apa kira-kira yang bisa Ibu Reva lakukan? Kira-kira dengan permasalahan yang Ibu Reva hadapi, kira-kira apa yang bisa Ibu Reva lakukan supaya siswanya ini bisa paham dengan konsep yang Ibu Reva jelaskan begitu? Ya mungkin metode yang saya lakukan itu belum maksimal mungkin ya Bu Jadi belum Mila. maksimal ya. Karena jujur saja saya juga mau merasa kebingungan mengajarkannya gitu. Saya sendiri aja bingung ini gimana cara menjelaskannya ya supaya langkah yang terbaiknya apa gitu kan. Jadi saya juga sendiri pun belum percaya diri dan masih bingung untuk mengajarkan materi tersebut dengan cara ini gitu ya. Jujur saja saya masih ini mengajarkan teacher center, jadi saya ngajar di depan siswa menyimak, itu masih seperti itu gitu. Karena saya juga masih bingung gitu untuk menerapkan yang lain gitu. Sementara dengan ini aja susah ya, bisa nggak ya diterapkan dengan yang lain. Nah, jadi itu faktor yang pertama. Jadi mungkin nanti ke depannya saya akan menggunakan model-model pembelajaran seperti problem based learning itu kan kita orientasi dulu ke kehidupannya sehari-hari gitu ya. Nanti dengan cara seperti itu diharapkan kalau misalnya konsep itu kita bawa ke kehidupannya, mungkin mereka akan lebih cepat tahu gitu, lebih cepat menerima. Seperti itu. Berarti harapan Bu Reva yang bisa Bu Reva lakukan, yang pertama Bu Reva merasa belum maksimal dengan metode pembelajaran. Kemudian yang akan dilakukan adalah menggunakan model pembelajaran PBL dengan berorientasi kepada kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada cara lain tidak Bu Reva? Cara lain mungkin yang kedua, saya nanti ingin siswa saya ini mempraktekkan juga. Kemudian saya mungkin juga akan mencari referensi lain. Mungkin saya akan bertanya kepada guru-guru yang lebih senior dari saya, bagaimana cara mengajarkan ini, bagaimana cara menjelaskan ini, gitu kan. Kemudian juga nanti saya ingin supaya siswa saya itu juga melihat video-video pembelajaran seperti itu. Jadi kalau mereka melihat, menonton, saya rasa mereka juga akan lebih paham itu Bu Mila. Oke, jadi selain cara yang pertama tadi ya Bu Reva ya, Bu Reva punya alternatif lain begitu ya. Yang pertama mempraktekkan pembelajaran tersebut mungkin dengan praktek-praktek di kelas langsung siswa terlibat, mungkin itu akan lebih paham kali ya Bu ya. Kemudian mencari referensi dengan bertanya kepada guru-guru yang lebih senior dengan sharing lah begitu ya Bu ya. Kemudian melihat video-video pembelajaran yang lebih inovatif. Kira-kira dari begitu ada beberapa rencana yang akan Bu Reva lakukan ini, mana yang lebih dulu yang akan Bu Reva terapkan ini? Kalau menurut saya, kalau untuk langsung terjun melakukan PPL, saya belum pede Bu Mila. Jadi saya rencananya ingin bertanya dulu lah dengan guru senior gitu kan. Bagaimana cara mengajar materi ini gitu kan, bagaimana cara supaya konsep ini sampai ke anak. Jadi saya ingin bertanya dulu kepada guru senior saya seperti itu. Berarti langkah yang secepatnya Ibu Reva ambil ini, Bu Reva ingin bertanya dulu kepada guru senior, berbagi pengalaman begitu lah ya Bu Reva ya. Caranya karena menurut saya senior itu pasti punya pengalaman yang lebih banyak gitu kan dalam menyampaikan materi. Kemudian selanjutnya selain dari itu saya juga harus mempersiapkan apa yang akan saya gunakan di dalam pembelajaran. Kalau misalkan saya ingin memperlihatkan sebuah video, maka saya menyiapkan dulu videonya seperti apa gitu kan. Selanjutnya kalau udah selesai, kalau rasanya sudah oke persiapannya, baru saya akan menerapkan model pembelajaran PBL itu gitu. Kira-kira kapan tuh bisa direalisasikan Bu Reva, rencana-rencana Bu Reva tadi tuh? Rencananya setelah dari Bu Mila nanti saya akan mencoba menemui guru senior gitu. Saya pikir nih ide yang brilian sekali ya Bu Reva ya, ide yang sangat bagus sekali begitu ya Bu Reva ya. Kira-kira nih Bu Reva ya, ukuran keberhasilan yang Ibu Reva inginkan terhadap siswa Bu Reva itu seperti apa?
Saya menginginkan siswa itu berhasil memahami konsep ini karena memang saya rasa ini kita lihat dari capaian pembelajarannya itu kan dia mintanya udah C4 menganalisis. Jadi saya inginnya ya 90% lah gitu. Berarti 90% siswa menguasai materi Iya. begitu ya Bu Reva. Oh ya, alhamdulillah sekali kalau begitu ya Bu Reva ya. Harapannya mudah-mudahan terkabul nanti ke depannya seperti apa harapan Bu Reva ya. Jadi kira-kira karena kita sudah berada di ujung sesi nih ya, kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang Bu Reva dapatkan? Yang saya dapatkan itu sedikit yang saya dapatkan hari ini itu ada tercerahkan lah kira-kira dengan saya berbicara dengan Bu Mila itu terpikirkan, oh iya saya kan punya senior di sekolah, kenapa nggak nanya dulu gitu kan, kenapa dari tadi galau sendiri kan begitu. Jadi dari sini saya mendapatkan sebuah pencerahan lah, solusi apa langkah yang akan saya lakukan agar tujuan saya ini tercapai gitu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Reva ya. Saya menjadi tidak sabar nih menunggu kabar selanjutnya dari Bu Reva nanti setelah melakukan proses pembelajaran di kelas ya Bu Reva ya. Ada lagi Bu Reva mungkin yang mau dibahas dengan saya? Ya saya inginnya yang pertama saya terima kasih dulu sama Bu Mila karena udah menyediakan waktu untuk saya. Kemudian saya inginnya kita kedepannya tetap sharing seperti ini gitu kan, karena dengan saya bercerita kayak pada Bu Mila itu beban beratnya udah hilang gitu kan. Jadi ya semudah-mudahan hubungan kita ini tetap berlanjut. Alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan nanti setelah sesi pertemuan kita ini Ibu Reva melakukan kegiatan mengajar di kelas dan kita ketemu lagi, ceritanya sudah tidak galau lagi ya Bu Reva ya. Nanti gini Bu Mila, kan saya cari senior dulu nanti kan setelah selesai saya lakukan PBL, nanti saya cerita lagi sama Bu Mila saya gitu tunggu ya Bu Reva ya. Oke, baru di next akhir kalau saya ingin praktek. Kalau bisa Bu Mila hadir pas prakteknya. Insya Allah nanti kalau saya ada waktu saya akan coba ya Bu ya. Saya akan coba hadir di sesi pembelajarannya Bu Reva nanti. Oke Bu Reva, kayaknya kita sudah tiba di penghujung sesi nih Bu Reva ya. Saya juga harus masuk ke kelas nih sebentar lagi. Mungkin pembicaraan kita sampai di sini dulu ya Bu Reva ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih Bu Mila. Assalamualaikum. Kita sudah melaksanakan praktek coaching dengan Ibu Reva. Nah, kira-kira bagaimana hasil dari proses coaching yang sudah Ibu Mila lakukan pada saat tadi? Ya, alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan tadi berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Bu Mila. Saya tadi juga sudah melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang Ibu Mila lakukan, dan di sini saya memiliki beberapa catatan. Yang pertama, praktek coaching yang Ibu Mila lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi tadi untuk menggali ide-ide dari si coaching, Bu Mila juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa menemukan ide-ide sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Kemudian terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Ibu Mila lakukan, saya juga memiliki beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Mila dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator yang ingin dicapai? Jadi begini Bu, selama saya melakukan proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alurnya, yaitu saya menggunakan alur Tirta, di mana saya sudah menggali tujuan dari pembicaraan, mengidentifikasi, kemudian saya juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan rencana psikoci saya, kemudian psikoci saya juga sudah mengemukakan idenya secara bertanggung jawab. Kemudian indikator yang ketercapaian yang sudah saya lakukan terhadap coaching tadi, seperti yang di awal sebelumnya saya menyebutkan bahwa indikator ketercapaian ini saya inginnya si coach saya ini bisa menemukan solusi
dari permasalahannya sendiri, dan ternyata itu alhamdulillah sudah tercapai Bu. Jadi si coach saya ini sudah menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi gitu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Mila. Jadi sama dengan pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, di mana pada saat Bu Mila melakukan praktek coaching, coach juga sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan berbagai cara yang Bu Mila sampaikan, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang menjadi coach Ibu Mila juga sudah menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap permasalahannya. Ini terkait dengan rencana aksi yang akan dia lakukan. Kemudian yang berikutnya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Mila kembangkan terkait dengan praktek coaching yang tadi sudah dilakukan? Untuk kedepannya Bu, kompetensi coach yang ingin saya kembangkan di sini kan tadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Jadi yang pengen saya kembangkan lagi adalah saya pengen lebih memahami dan mendalami lagi alur tirta itu seperti apa. Kemudian saya pengen mendalami lagi kompetensi yang pengen saya dalami lagi itu adalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot tuh. Jadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut sehingga si coach ini nanti benar-benar dia itu bisa menggali potensi dirinya sendiri begitu Bu. Mungkin itu akan yang akan saya kembangkan ke depannya. Baik Ibu Mila, jadi kedepannya Bu Mila ingin mengembangkan pemahaman Bu Mila terkait dengan alur tirta. Kemudian Ibu Mila juga ingin meningkatkan kompetensi Bu Mila terkait dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti kita ketahui, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ini bisa menggiring coach kita untuk mengeluarkan ide-ide yang ada pada diri mereka. Kemudian mereka bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Baik Bu Mila, kita sama-sama berharap ke depannya kita sama-sama bisa meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita, baik sebagai coach atau sebagai coach, sehingga apa yang menjadi tujuan kita sama-sama tercapai. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita masih bisa berbincang-bincang seperti ini di dalam suasana yang lain. Karena saya ada kegiatan, saya mohon undur diri dulu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.